Komentar berkelas pelatih Jepang melihat mental dan permainan timnas U23 yang kian anjlok. Sampai bandingkan dengan coach STY, Moriyasu, di tangan STY melawan Korsel aja mereka libas. Terbukti curang dan membayar wasit. Gelar juara Vietnam dicabut dan diberikan kepada Indonesia. Netizen yang dari awal sudah curiga akhirnya lega dan berterima kasih. Netizen, yes, akhirnya juara. Di balik kekalahan timnas U23 kita kemarin lawan Vietnam di final, nampaknya memang banyak pelajaran yang dapat dipetik untuk dijadikan bahan evaluasi di masa mendatang. Tak terkecuali memang bagi para pemain, pelatih dan juga supporter timnas Indonesia yang selama ini ekspektasinya memang sudah tinggi dengan timnas U23. Ya, Indonesia emang lagi-lagi gagal juara AFF U23. Hal itu sama dengan tahun 2023 lalu bersama STY, yang mana saat itu Indonesia juga kalah di final lawan Vietnam lewat babak adu penalti. Namun menariknya, timnas U23 saat itu mampu lolos mudah ke Piala Asia U23, dan di Piala Asia U23 bahkan tembus sampai semifinal. Hal itulah yang nampaknya ingin kembali dicoba kali ini. Di bawah asuhan coach Gerald Van den Burg diharapkan semua bisa terjadi lagi dan melebihi pencapaian sebelumnya. Ya, agenda terdekat timnas U23 adalah melakoni babak kualifikasi Piala Asia U23 dulu bulan September mendatang, sebelum akhirnya berada di putaran final bulan Januari tahun 2026 mendatang. Indonesia sendiri di babak grup penyisihan ini tergabung di grup J bersama tim kuat Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Yang menarik tentu kali ini adalah pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan yang dianggap jadi terberat, karena kedua tim ini sempat bertemu di Piala Asia U23 tahun lalu di babak 8 besar. Saat itu Indonesia berhasil menang dramatis lewat babak penalti, yang mana tentunya saat itu ST berani memulangkan negaranya sendiri dan gagal dapat tiket Olimpiade. Di bulan September keduanya kembali bertemu, namun kali ini berlangsung di babak kualifikasi Piala Asia U23. Tentu Korsel menjadi lawan paling berat dan akan jadi pesaing timnas Indonesia. Dan harus kita garis bawahi, walaupun Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di babak kualifikasi ini, tapi hanya satu slot juara grup yang langsung lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Mau tak mau tentu Indonesia harus bisa menyapu babak itu dengan kemenangan, dan termasuk mengalahkan Korea Selatan. Walaupun memang masih ada 4 tiket lewat jalur runner-up terbaik, namun Indonesia harus memilih opsi pertama jika tidak mau bergantung pada grup lain. Untuk Makau dan Laos anggap aja calculated win, tinggal hitung-hitungan dengan Korsel. Kalau imbang sebenarnya juga cukup positif, tapi kalau bisa menang ngapain harus imbangkan? Melihat hal itu, pelatih Jepang nampaknya sedikit memberikan sentilan bagi punggawa timnas kita kemarin, terutama saat meladeni permainan Vietnam di GBK. Menurut Moriyasu, skuad timnas U23 saat ini sedikit berbeda kualitasnya dengan skuad yang berada di Piala Asia U23 tahun lalu. Yaps, memang itu benar karena saat ini beberapa pemain diaspora dan andalan di tim U23 belum bergabung. Sebut saja Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Elkan Banggot, dan Rafael Struijk. Ya, kelima pemain itu memang masih bisa bermain di timnas U23. Karena umurnya masih berada di bawah 23 tahun. Jika kelima pemain tersebut join di babak kualifikasi, tentu kemungkinan untuk bisa melibas Korsel masih ada. Tapi kalau pakai skuad U23 di AFF kemarin, yang ada sih dibantai. Hal itu membuat pelatih Jepang merasa skeptis. Apalagi skuad saat ini memang bermain tidak begitu menjanjikan di AFF kemarin. Hal itu membuat Moriyasu membandingkan pencapaian timnas U23 bersama STY dan Gerald kali ini, yang menurutnya akan kesulitan di babak penyisihan. Pertama, saya sangat respect terhadap dia STY dan dia Gerald Van den Burg. Mereka memiliki filosofi dan gaya bermain berbeda. Anda pasti tahu bagaimana legendnya Gerald di Belanda, tapi dia belum sepenuhnya memahami permainan di Asia, ucap Moriyasu. Dia STY sudah memahami gaya main pemain Asia, dan dia juga sudah membawa Indonesia beberapa kali meraih pencapaian luar biasa. Tentu melihat statistik dan gaya permainan mereka, banyak yang merasa kalau STY masih jauh lebih baik. Tahun lalu mereka berhasil memulangkan negaranya sendiri dari babak 8 besar. Mereka berhasil ke semifinal dan hampir merebut Olimpiade.
Saya sedikit tidak percaya mereka akan mengulang hal yang sama tahun depan, tutupnya. Terbukti curang dan membayar wasit. Gelar juara Vietnam dicabut dan diberikan kepada Indonesia. Netizen yang dari awal sudah curiga akhirnya lega dan berterima kasih. Netizen, yes akhirnya juara. Di balik final Indonesia versus Vietnam kemarin, nampaknya menguraikan sedikit cerita yang cukup kontroversi. Vietnam yang dinilai diuntungkan wasit lewat permainan kasar mereka, akhirnya mulai terkuak belangnya. Yaps, tuduhan terhadap mereka yang membayar wasit mulai diangkat, dan diharapkan netizen bisa menjadi langkah AFF mencabut gelar juara Vietnam. Meskipun tidak ada bukti kuat dan konkret, kalau Vietnam membayar wasit, namun hal itu memang cukup terlihat. Hingga akhirnya netizen mengusulkan agar juara Vietnam dicabut dan diberikan kepada Indonesia. Walaupun tuntutan itu memang sedikit naif dan gak ada otak, tapi itulah yang terjadi. Namun banyak juga netizen yang menyebut kalau itu gak bakal mungkin terjadi. Lagian kalau ada juara begitu yang ada malu sih dan gak ada harganya. Orang juara kan biasanya karena menjadi tim terkuat dan mengalahkan semua lawannya. Masa ini diberikan menjadi hadiah? Otak mana otak? Tapi ya begitulah netizen kita. Kalau kita dicurangi wasit pasti koar-koar di mana-mana. Tapi begitu diuntungkan pasti diam aja. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.